seri rasa kalah sih, agak sedih juga gitu karena memang dari awal kita gembar-gembor 1 minggu ya Bang Wai, kita udah promosi semua bahwa ini adalah derby terpanas dan sebagainya. Malah uniknya malah adu koreo sih sebenarnya. Halo Tifosi, welcome to Pinball Opini Football, sebuah channel olahraga yang membahas sepak bola, khususnya Serie A Italia. Senang banget, akhirnya saya bisa menyapa kawan-kawan lagi. Saya minta maaf kemarin-kemarin mungkin tidak ada di dalam frame ya, karena saya lagi tugas menjadi full-time bapak-bapak ya. Kemarin ada sedikit musibah minggu lalu, istri saya lagi sakit, jadi tidak bisa nongol. Ya mohon doanya, tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh. Ya ada di sini nih, di Alhamdulillah. luar frame, alhamdulillah. Nah terus Alhamdulillah. di episode kali ini, di Giornata 32 Bang ya, kita akan ngebahas hasil dari Giornata 32, di mana gua nggak bareng sama kawan-kawan yang biasa, line up biasa doang, tapi di Ya, sini udah ada bintang tamu karena kesayangan saya. kita Dua-duanya rombak kesayangan. kru pinball semuanya. Iya, grup pinball kita rombak ini udah pada kagak jelas ini orang-orang. Udah nggak bener emang Udah orang-orang. nggak bener ini pada sibuk sibuk. Nah, jadi ini Kita ada ambil dua yang orang. ambil yang lebih berkelas lah. Bener, berkelas, bener. Ini dua orang kesayangan gua nih Bang Bara. Yang satu, cuman beda mazhab nih, ya kan? Yang satu fans Lazio, yang satu fans Roma. Ada Bang Wisnu dan Bang Wai. Sapa dulu penonton abang-abang. Wih, Halo, pundit-pundit tackle halo. bebas ya. Iya, pundit-pundit tackle bebas ini luar biasa, luar biasa. Dan ngomong-ngomong soal tackle bebas Bang ya, gue ngelihat beberapa konten tackle bebas itu ketika emang bintang tamunya itu dari klub-klub, tanpa bermaksud ini ya, tanpa bermaksud Ya, merendahkan tim yang lain gitu. Tapi kalau di luar Italia tuh knowledge-nya dan episode-nya tuh tektokannya tuh nggak sedalam ini nih tim Italia. Kayaknya emang para tifosi-tifosi Serie A ini kalau udah suka tuh emang ngulik, Bang. Emang beda, literasinya luar biasa ini. Jadi kelihatan Asik. banget waktu AC Milan lawan Inter gitu kan, terus juga terakhir ini ada Lazio lawan Roma itu menurut gue episode yang paling asik tektokannya gitu ya. Ya ya. Jadi itulah. Karena kita kan kan Oke, ada nggak mainstream. komentar tuh. Iya. bener. Ah, gimana Kenapa Bang? gimana? Iya, di YouTube itu ada yang komen eh, dua orang ini kayaknya kenal banget gitu kan sama klubnya masing-masing karena mungkin nempel banget karena nonton gitu kan. Ya mungkin era-era 2000-an awal emang sulit dilepaskan oleh siaran langsung RCTI ya zaman dulu. Iya. Tapi secara nggak langsung, Pak Guru Wisnu itu semakin menguatkan kalau kita tuh udah tua semua. Iya, Udah sampai senior. dibilang apa debat bapak-bapak lah apalah. Iya. Iya, emang wayahnya gitu di Milanisti Indonesia, regenerasi itu bukan nyari yang lebih muda tapi yang lebih tua Ya, ya Bang nyari Bara. lebih tua. Iya, Yang ke lebih atas tua ya emang ke regenerasinya. atas, regenerasinya ke atas. Pengurus bukannya nyari yang muda malah nyari yang tua. Tapi ya semoga ini juga bisa ke spread gitu ya, spirit-spirit kita, seru-serunya kita ini bisa ke spread ke kawan-kawan, adik-adik yang lebih muda gitu, yang kalau nontonin Serie A juga nggak sekolot itu kok gitu Iya, tontonan dan liganya gitu. Sebenarnya seru, sama serunya gitu. Mungkin bedanya adalah kalau mau nyari berita yang paling update banget ya, PR-nya harus translate dari Italia ke Inggris aja gitu. Paling kayak iya. gitu. Betul ya. Nah, terus gue mau langsung aja nih masuk ke pembahasan teman-teman. Jadi kemarin itu ada derby yang eh, yang panas sebenarnya. Tapi ternyata pas ditonton nggak sepanas itu Bang Bara kalau gue lihat ya kan. Nggak seperti nama lu yang membara gitu. Ternyata pas ditonton nih derbynya keduanya, dua-dua tim ini kayaknya mainnya agak hati-hati gitu kan. Agak agak ngukur-ngukur dulu gitu. Nah mungkin langsung aja kita bahas derby della Capitale. Gua mau masuk dulu ke kemarin itu kemainnya kalau nggak salah di ini ya apa Lazio, di home-nya yang Lazio, jadi home-nya Lazio ya, home Lazio. Lazio. Iya. Ya karena home-nya Lazio, kalau gitu saya berikan dulu kesempatan kepada Bapak Wisnu Sasongko. Silakan. Gua mau nanya ini sih, Mas Wisnu. Kalau dari Mas Wisnu lihat gitu, sebenarnya approach Lazio itu tuh seperti apa ketika lawan Roma kemarin gitu? Dan gimana ulasan pertandingannya? Silakan Mas Wisnu. Iya, ini sebenarnya eh, derby seri rasa kalah ya. Jadi sebenarnya ngincer banget menang karena sebelumnya partai sebelumnya diobok-obok
Bodo Glimt itu ya. Iya, iya betul, Dan Du. sama juga gitu kan, Roma juga sama juga di kalau main di rumput sintetis sana juga diobok-obok sama tim sana ya, Skandinavia gitu. Jadi sebenarnya pengen balas dendam di derby. Cuman eh, entah gimana ini lucunya malah pemain-pemain Roma yang bisa mencuat di partai derby ini karena lucunya, uniknya, faktanya adalah yang golin Lazio itu Romagnoli, mantannya AS Roma, dan Iya, yang iya asis betul. juga Luca Pellegrini gitu kan, mantannya AS Roma juga. Plus memang udah lumayan bagus ya penyerangannya dan serangannya, cuman Villar itu lagi kalau di winning eleven panahnya lagi naik ya, Nah, jadi hampir 7 save, bahkan man of the match itu bukan home-nya Lazio pemainnya, tapi pemain AS Roma. Jadi ya seri rasa kalah sih, agak sedih juga gitu karena memang dari awal kita gembar-gembor 1 minggu ya Bang Wai, kita udah promosi semua bahwa ini adalah derby terpanas dan sebagainya. Malah uniknya malah adu koreo sih sebenarnya. Jadi pas cara permainan ya itu tadi ada yang nahan ya, sama-sama nahan kayaknya, sama-sama saling mm-mm. tahu kelemahan masing-masing. Akhirnya ya seri, berarti ya memang harga yang pantas dan menjadi seri paling banyak di semua derby di Italia. Kalau tidak salah itu hampir 62 atau 65 yang saya baca kemarin. Jadi ini adalah derby dengan seri terbanyak 62, di 62. Liga Italia. Bahkan Mhm, mhm. 62, melebihi 62. derby della Madonnina, derby yang lain gitu. Jadi unik sih derby kali ini. Oke, oke. Terus kalau untuk dari apa tuh namanya? Dari Bang Wai, gimana Bang? Oke, Untuk dari sebelumnya Romanya sendiri? minal aidin wal faizin buat Wah, wah, siap, 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 siap. Bang Bara, Reza, kalau Pak Maaf Guru lahir Wisnu udah kemarin batin. sama viewers Pinball, sorry baru bisa hadir lagi ngisi di acara Pinball Iya Bang, karena gara-gara satu dan nggak ada lain lu, gara-gara nggak ada lu, gue dihujat ini, gue sosokan jadi ya, fans Roma ini, gara-gara ya lu karena ini satu dan lain kosong. hal lah ya. Oke, ke derby della Capitale ya. Oke, ini dimulai dari 3 orang produk Akademi Roma bermain dalam satu pertandingan, 2 untuk Lazio dan 1 untuk Roma. Mhm, mhm. Itu Akademi Roma semua ya. Lalu dimulai juga dengan koreo yang menurut gua nggak tahu Ap- janjian atau dengan tulisan Una satu i- jersey dan gambarnya itu adalah Agostino Bartolome yang mungkin yang beberapa hari sebelum derby dia ulang tahun. Jadi Hmm, mungkin tribut juga buat dia. Dan dari sisi Lazio-nya juga kalau nggak salah tulisannya La Lazio Edove Sono I Laziali. Kurang lebih artinya Lazio tempat di mana para Laziali berada. Dan gambarnya itu kota-kota, gambar kota Roma lah. landscape, Jadi landscape. menurut Iya. landscape ya, ya, ya. jadi menurut gua kayaknya ada satu visi nih. Nah, terus dari pertandingan juga menurut gua eh, nggak terlalu tinggi tensi seperti leg pertama di mana ada red card ya. Mungkin kalau di awal-awal bahkan Lazio sempat apa banyak peluang, bahkan di babak pertama dia dapat 3 peluang ya. Dan di mana ketiga-tiganya di save oleh Villar. Dan yang kucatat di sini Marco Baroni cerdas, dia mengetahui kelemahan AS Roma musim ini di era Ranieri, terutama di antisipasi crossing, entah dari open play atau free kick ataupun set piece. Dan itu dimanfaatin benar-benar sama Marco Baroni. Terbukti baru 5 menit aja Romagnoli sudah melakukan Ya, heading berbahaya ancaman. kan. Iya. Mhm, Heading mhm. berbahaya, untungnya tapi sama Spiar. Lu juga lebih ke ya lagi-lagi Isaacson ya. Dia menjadi momok yang sangat bagus di sisi kanan penyerangan Lazio karena dia beberapa kali melakukan shooting yang sayangnya masih bisa di save juga sama Svilar. Jadi kalau Lazio lebih cenderung banyak melepaskan umpan crossing, sedangkan Mhm. Roma ya seperti biasa Ranieri lebih bermain keseimbangan dengan possession Iya, possession ngerti, lalu ngerti. dengan counter attack yang tahu counter attack. Nah itu Ranieri banget di eranya dia saat ini.
kalau dari pertandingannya ya berjalan cukup seimbang ya, meskipun dari segi peluang lebih banyak Lazio. Karena ya Betul. sekali lagi si Pilar di musim ini apapun hasil akhirnya Roma entah menang kalah atau seri ya tetap si Pilar menjadi pemain terbaik karena dia benar-benar banyak melakukan save dan di musim ini ya kalau tidak salah hanya kalah dari Vanja Milinkovic-Savic dari Ya, segi di save di Serie A. Torino. Ya, Betul, betul. ya top 3 lah kalau dari segi save. Dan itu ya menjadi catatan bagus juga buat Sepilar yang siapa tahu yang musim depan bisa laku 80 juta atau lebih. Wajir. Dibeli sama tim Liga Inggris lagi ya, kayak Iya, iya. Alisson gitu ya. Yes. Bisa. Biasanya ke Liverpool ya. Iya, biasanya Liverpool atau Manchester City lah minimal kayaknya buat tambal-tambal lagi pemainnya. Tapi Bang Wei, gue mau ke Ya, Romanya sendiri dulu gitu. Kan oke. Roma ini akhirnya bisa merangkak lagi ke papan atas ya, maksudnya ke zona-zona Eropa gitu untuk bahkan Oke. menurut gua kalau misalnya lebih konsisten lagi dan ngelihat lawan-lawan yang lain inkonsisten atau kepleset, zona Liga Champions itu malah possible banget menurut gua. Jadi dan itu dibawa ketika Ranieri masuk gitu kan. Nah, terus kemarin gue ngelihat breaking news-nya itu si Pioli nih yang bakalan masuk di akhir musim karena memang kan Ranieri ini kan emang cuman caretaker aja gitu. Dia bilang bahwa oke gue sampai akhir musim aja nih karena gue mau balik dari pensiun ya karena ini AS Roma aja yang ngontak gitu. Nah, kalau dari lu gimana Bang? Apakah lu melihat Pioli ini cocok dengan pemain-pemain Roma saat ini gitu, dengan skuad Roma yang ada gitu. Gimana, Bang? Ya, oke, mungkin Cocok gue banget startnya kalau. dari Diam, diam kans Bang Bara. Roma main di Eropa dulu ya. Ya. Jadi awalnya ya jujur gue pribadi dengan hasil Roma di 10 pertandingan awal Serie A ini udah pesimis buat masuk ke Eropa kecuali lewat jalur juara di Prestasi, UEL ya. prestasi, iya benar, Ya, jalur oke prestasi. itu. Tetapi segalanya berubah ketika Ranieri datang. Ya meskipun di 4 pertandingan awalnya dia itu mengalami 3 kekalahan, yaitu lawan Iya, Napoli, iya, Atalanta, dan Como. iya. Tetapi setelah itu, ketika habis lawan Parma menang 5-0, sampai saat ini kita belum kalah. Makanya gue bingung Ih, juga gokil, gokil, mau gokil, cari gokil, gokil. siapa yang bisa ngalahin Roma gitu ya kan. Ya, Gila. terus kalau 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 kalendernya cuman 2025 nggak ada 2024-nya, Roma masih Roma Kapolista. Iya, iya. Iya benar, Benar-benar itu dari awal benar. tahun. Itu benar dari awal tahun. Ya itu Betul, betul. fakta ya, tapi kan karena sayangnya kalendernya 2024, 2025, jadi nggak bisa. Oke. Mungkin Ranieri itu ya bisa seperti ini ya, karena grintanya dia ya, grinta karena dia Romanisti ya kan, darah Roma, dia mantan pemain Roma, jadi dia tahu apa yang diinginin supporter, apa yang dibutuhin Roma, karena ya terbukti di ini kan kali ketiga ya. Hmm. Memang yang pertama kita gagal juara karena ya Lazio-nya ngalah sama Inter, kejadian Uh, Mazzini Casano, itu pun di era Ranieri, dan itu kita pun startnya kurang lebih sama. Dari bawah kita startnya dari itu. bawah dulu. Ya. Dari bawah, sampai akhirnya kita bisa berpulang jadi juara. Nah, pembedanya kalau yang untuk di musim ini, kita ada kas untuk main di UCL. Karena Iya, sebelum derby, itu jarak kita sama peringkat 3 ya, Atalanta itu hanya berjarak 5 poin. iya betul. Betul, Dengan betul. Atalanta hanya berjarak 5 poin ya. Jadi karena kan peringkat 3, 4, 5 sampai 9 ini kan ketat ya untuk merebutkan UCL ya. Dan benar tadi kata Pak Guru Wisnu, uh, seri rasa kalah itu juga dialami juga sama Roma. Iya, Karena kalau benar, Roma benar. semalam menang itu kansnya itu lebih besar lagi buat ke nomor 4. Karena Iya, uniknya Ranieri ini walaupun belum pernah kalah, tapi dia ketika lawan tim besar itu belum pernah menang juga. betul. Seri Betul. semua. Milan, Bolonya, Juve, lalu eh Lazio termasuk. iya, termasuk Lazio. Ya karena itu ya kalau yang di awal-awal dia melatih tadi gue bilang itu ya itu mungkin awal ya transisi lah. Wajar lah di Hmm, 4 pertandingan kita ngalamin 3 kekalahan, tapi setelah itu serinya kan
lawan tim besar ya cukup bagus ya kalau menurut gue. Walaupun menangnya juga pragmatis 1-0 ya, oke lah. Ya, tapi menang Whatever lah. it may Nggak be, kayak nggak kayak tiga Milan, ya. nggak kayak timnya Bang Bara. 3 poin. Oke, terus dan ini memang musim terakhir dan dia akan jadi petinggi di Roma ya sebagai penasihat ya, Dewan Pembina lah intinya. Betul, betul. Dan memang dia menurut gue ya mengakhiri karir kepelatihan yang manis ya. Kalau nggak diremeh-remehin Roma lagi ya. Betul, betul, betul. Ya, Itu dia jadi udah mengakhiri catatan manis perbaikin. karir pelatihan dia yaitu ya dia mengakhiri karir di tim yang sangat dicintainya, di tim kelahirannya, di mana dia mencatatkan 0 kekalahan di derby. Jadi dia 6 pertandingan, 5 kali menang, 1 kali draw. Dan Cocok. ya kalau dibilang musim depan Pioli ya ini kan masih sekedar rumor meskipun santer banget ya. Mm-mm. Jadi Pioli itu termasuk salah satu yang menjadi opsi dari Ranieri. Ya. Selain juga ada Roberto De Zerbi. Nah, Emang Pioli tetapi cuma dari semusim ya di kenapa? Nasr? Pioli cuma semusim di Al Nassr. Ya, Apa ya berani dia juga ditebus? ya dia sudah mengiyakan kalau buat Oh. project di Roma karena dia pengen balik lagi ke Italia kan. Gentleman Ya, agreement, Bang. Masih. ya. Hmm. Jadi kalau untuk itu dari Ranieri memberikan beberapa pilihan ya. Mungkin ada De Zerbi, beritanya De Zerbi, ada Pioli. Tetapi dari presidennya Friedkin itu dia meminta pelatih yang sudah berpengalaman di Serie A. Nah, sih Pioli makanya berpengalaman, ya kan? Dan Pioli juga tuh pernah membawa Scudetto, juara Scudetto. Scudetto loh di Milan. Iya, Ya meskipun dia luar pernah melatih biasa. Lazio juga ya, tapi nggak jadi soal sih. Ini Karena nggak kalau jadi soal. pelatih banyak dari dulu dari Sven-Goran Eriksson, Zidane Zeman juga pernah ngelatih Roma dan Lazio Iya, ya. Pioli Zaman juga Hansi Flick pelatih. pernah ngelatih Inter Pioli kan. Kemana-mana Hmm. Iya, dia kan. Luar biasa. di Lazio juga pernah Pioli kan. Pernah. Jadi makanya seru Ya, nih di, dia ke Milan di dari Inter gitu. Sekarang Fiorentina. betul, sekarang ngelatih Roma dari Lazio gitu. Oke lah. Ya, Tapi balik lagi Bang apa? Wei, kalau tadi apakah akan cocok kira-kira dengan pemain-pemain yang dimiliki Roma sekarang yang menurut gue skuadnya Roma tuh nggak jelek loh gitu. Itu Ya sebenarnya skuad Roma pemain-pemain yang nggak jelek, kuat. cuman yang jadi permasalahan itu kita 5 tahun terakhir itu kita pakemnya sejak era Fonseca ya. Itu pakemnya tuh pemain-pemain dengan 3 back, skema 3 back. Dari mulai Hmm, Fonseca, Mourinho, bahkan Ranieri pun 3 back walaupun sempat dirubah sama De Rossi ya ketika dia menjadi taker ya, menjadi 4 back ya. hmm, Perfect, Tapi betul-betul. ketika musim baru kembali lagi ke 3 back karena ya komposisi pemainnya hanya 3 back. Nah, kalau memang Pioli jodohnya Roma di musim depan, artinya kan akan menjadi kembali 4 back dan itu PR-nya Hmm. itu ya balik lagi kembali terbenturnya mungkin di financial fair play karena Roma kan juga masih ada capital gain yang harus diselesaikan. Makanya Oh, I mungkin see. beberapa pemain akan dilepas seperti Evan Dika Oke. kalau memang ada yang nawar dari Premier League ya ataupun Ya, Skriniar ya kemungkinan bakal dilepas. Artinya oke. ya mungkin itu juga yang jadi plan B-nya manajemen dengan mendatangkan Golini. Takutnya Skriniarnya dilepas Cabut. karena Ya, untuk menutupi financial fair play ya kayak Milan lah 11-12 lah iya. beberapa Makanya yang cocok. Pioli cocok untuk melatih tim-tim yang kayak gitu. Pelatih ya paling nanti tim-tim problematik. kalau misalnya mainnya udah ngaco udah nggak beres ya udah lah gue tinggal ngikutin hashtag Bang Bara aja lah terserah Pioli aja. Tapi paling yang bisa gue prediksi adalah nanti Roma kalah mulu lawan Lazio kalau Iya, Pioli Oh Jadi iya, derby pelatihnya. bisa menang. Jadi nggak hobinya menang-menang jadi Pioli. juara. Hobinya Pioli emang kalah di derby emang. Bener-bener Iya. itu bener asli. Ja, Nah, gue pengen nanya sama Pak Guru dong. ya silakan Ini silakan. kemarin gue baru nonton Lazio 3 kali kali ya. Gue pengen nanya pasarannya si Isaksen berapa ya? Sama kontraknya kapan dia habis? Bagus banget mainnya. Gue nonton 2 kali, kayak 2 atau 3 kali gue liat Lazio. Isaksen anjir juga nih orang. Ya, Gimana is situasi it iya bahkan kontraknya Pak Guru? is it your best player, Pak Guru? ini musim terbaiknya Isaksen sih. Jadi dia ditebus juga dulu nggak mahal ya, nggak nyampe 10 lah gitu kan. Tapi di musim awal, musim lalu itu kesusahan banget dia karena lagi-lagi ya anak-anak Skandinavia ini kayaknya agak-agak kurang cocok di Italia, terutama di Lazio ya, terutama
Lazio itu punya sejarah buruk sama Denmark. Anak-anak Denmark itu Hmm. kayak Michael Laudrup, terus yang lain gitu. Setiap main di Italia, terutama di Lazio itu buruk. Nah, baru kali ini nih Isaacson tuh bagus banget. Dan ini musim keduanya. Bahkan di awal-awal musim ini itu kadang diremehin banget sama beberapa fans. Tapi dia Hmm. ngebuktiin banget sih. Dan dia bahkan di awal musim itu sempat mau dijual atau dipinjemin. Tapi dia nggak mau, dia bilang, gue harus bertahan di Lazio dan buktiin siapa gue gitu. Jadi dia itu bahkan saat main di Liga Denmark itu ketika lawan Lazio, ya Lazio diobok-obok sama dia gitu kan di Midtjylland gitu kan. Jadi memang ini pembuktian buat dia dan berharap musim depan tambah keren sih nih bocah. Iya, iya, iya. Dan Pasarannya berapa ya pasarannya? iya, Ada mau kayak ada Sekarang yang udah ada yang nawar udah gitu sih. udah naik ya. Dia di pasaran 30 30. 40 lah. Nah, masih masuk lah harusnya. masih Karena masuk sama ya siapa? Sama Buat Milan. Milan, buat Sama Milan, Milan. buat Sama Milan. Milan. Kan masih ada ya Chukwueze. Masih ada ya Alexis Musa, Saelemaekers loh. Musa. Saelemaekers. Salemaker terancamnya karena si Conceição-nya kan kayaknya kan nggak diperpanjang kan kemungkinan besar. Jadi ya tanda tanya lagi nih Bener. Salemaker. Dan Skandinavia lumayan cocok di Milan kan. Lu mau Martin Laursen, Kier, Helveg, eh Eh, Elvek, Ibra ya terus ada si bisa itu lah. dulu yang nomor 15 tuh Bang yang dipinjem. Gue suka tuh. Thomasson, Bukan Bloodgas, Gonzalo Jonel Thomasson. Thomason. Bukan yang anak Jesper. muda. Eh Oh, si Hauge. Hauge, Jan Peter Hauge. Iya, itu gue suka juga tuh. Dia tuh main di Milan keren. Sayang kenapa nggak diperpanjang itu. Ya, itulah. Tapi Pak Guru mau nanya juga nih soal kan sekarang kementerian udah ada banyak nih ya antara pendidikan dasar, menengah, atas enggak Serius enggak ke banget. situ. Enggak ke situ arahnya, Ternyata enggak ke situ. kepala sekolah ditanya ini, tapi PPIP aman Pak Guru. Nggak ngambil untungnya. Jangan diterusin. Jangan diterusin, saya kan tadi cuman gimmick. Aduh. Enggak, tapi kalau itu soal soal Baroninya sih, Mas Wisnu. Baroni ini kan di awal musim tuh gue suka banget cara mainnya dia gitu, cara dia memanfaatkan si Nuno Tavares gitu, yang tiba-tiba bisa jadi pemain dengan asis terbanyak di Serie A gitu, dengan sayap-sayap yang tajam gitu dan kehilangan si kaptennya, aduh lupa, striker si Immobile. Immobile itu ternyata bisa ditutup dengan permainan yang luar biasa yang cukup solid gitu. Tapi juga ternyata si Baroni ini juga nggak yang selamanya bisa konsisten nih. Maksudnya dia juga bisa jadi tim yang dibantai 6-0 ternyata gitu kan. Jadi Ya, pelatih yang dibantai 6-0. Nah, tapi kalau Mas Wisnu ngelihatnya gimana? Apakah sebenarnya proyeknya Baroni ini berjalan dengan baik di Lazio, dan apakah Lazio juga bisa menjadi mungkin bukan title contender juga ya musim depan, tapi paling ya. enggak top 4 itu realistis gitu. Apakah ngelihat gitu Mas Wisnu soal si Baroni ini gimana? Iya, di awal kedatangan musim ini Baroni kan dicemooh ya karena dia adalah mantan Roma gitu kan. Iya, Terus iya, iya, iya. iya banyak banget yang sanksi lah sama sama dia gitu kan. Karena dia juga track recordnya adalah pelatih yang paling terkenal ya Lazio doang. Karena selebihnya itu Verona dan klub-klub yang di bawahnya gitu kan. Jadi Iya. memang Semenjana. eh, pembuktian eh, seorang Baroni itu di Lazio. Awal-awal mengesankan sekali, bahkan eh, dengan kekuatan apa adanya dia bisa mengubah kan, bisa mengubah. Mm. Bahkan kayak kemarin ketemu Coach Justin sampai bingung gitu, kok Nuno Tavares bisa jago di Lazio, kok si Gendozi di Arsenal juga tiba-tiba jadi jago gitu kan. Jadi bahkan oleh fans Lazio sendiri, kami di Lazio Indonesia tuh bilangnya Baroni itu oke-oke aja karena apa kata Loti itu oke aja gitu kan. Siapapun yang datang oke aja. Dan ya akhirnya jadi kelemahannya ya di winter ini ya Windows ya. Jadi Iya. ketika nggak ada yang datang kan kelemahannya Lazio tuh ketika winter tuh nggak ada yang datang. Padahal cedera berat gitu kan, badai cedera banyak dan sebagainya. Akhirnya mungkin skemanya Baroni yang tadinya awalnya kejutan akhirnya sudah kalau di Liga Italia kan
seperti itu ya, di paruh kedua tuh semua awalnya shock pasti udah diantisipasi di after transfer Bet- window, di Betul, winter betul, window itu ya. Jadi udah betul. ketebak lah, udah mulai ketebak, udah banyak yang cedera juga. Jadi memang Baroni ini pembuktiannya ya, kalau nggak masuk UCL atau kalau nggak juara di Europa League, ya udah Mm-mm. tamat karirnya di Lazio, sudah dipastikan itu sebenarnya. Jadi memang Mm-mm. tinggal nunggu momen di mana dia bisa mengakhiri ini dengan indah atau dengan ya pergi dari Lazio. I see, I see. Menarik. Tapi kalau Mas Wisnu sendiri, apakah masih percaya dengan Baroni gitu untuk bisa paling nggak comeback lah lawan Bodo Glimt nanti? Sebenarnya bisa dengan kekuatan yang ada gitu kan, dengan Hmm. supporter yang pasti akan apa ya. Ini kan udah mau semifinal ya, sudah perempat final. Biasanya sih Betul. Lazio itu kalau udah maju ke semifinal, biasanya ke final. Jadi Oh jarang iya, banget iya, iya, Lazio iya. tuh terpuruk di semifinal gitu. Pasti ke final. Meskipun antara 50-50 ya, karena baru 2 kali final, waktu itu di Europa League tahun 98 kalah sama Inter Hmm. dan akhirnya menang di winners lawan Mallorca gitu. Jadi Iya. memang kalau udah di final tuh Lazio biasanya suka ngasih kejutan lah. Nah, Iya, cuman setuju. Baroni ini mungkin tidak disukai fans ya, karena eh, minim minim taktik lah. Terus juga pembelian juga ala kadarnya. Tapi kuncinya tuh dia tuh disukai Lotito karena dia tuh murah meriah, Oke, gratisan, oke aja, pinjaman. oke, Pak. Pokoknya Lotito tuh senang sekali dengan model Low budget, Baroni low seperti budget. ini. Iya, Makanya dia disebutnya pelatih yang oke-oke aja gitu. oke. Oke aja gitu. Siapapun yang datang oke aja. Iya, Jadi pokoknya dia nurut memang sama Pak Tito. uniknya Baroni itu di situ sih. Oke, Mudah-mudahan oke, sih dia iya. berprestasi ya, kalau harapan saya Iya, pribadi iya, iya. mudah-mudahan bisa ya menyaingi Roma yang 2-3 tahun musim kemarin dapat Dapat piala. Eropa ya. Betul, 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 Iya. betul. Biasanya Oke, kan oke. patokannya gitu, kalau Roma juara, Lazio juara. Lazio Kalau juga Lazio juara, Roma juara gitu. iya, benar-benar nggak mau kalah. Seru juga ini, dan gue lihat emang di klasmen ini ya derby kemarin itu sebenarnya penting untuk kedua tim karena Lazio di posisi 6, Roma di posisi 7, dan kalau misalnya ada yang kemarin misalnya Roma menang ya itu akan menyalip gitu, dan kalau Lazio yang menang ya akan bisa nikung bolonya gitu, makin dekat ke zona Liga Champions gitu. Itu seru jadinya, ini dua tim yang emang seimbang gitu. Beda sama timnya Bang Bara yang walaupun kemarin ngebantai 4-0 tapi sama saudara seperguruannya, teman sekotanya jauh nih posisinya. Oke, kita Mhm. belok dulu ke Milan nih teman-teman. Ini Milanisti tentunya bersukaria ya, kemarin mainnya menurut gua oke. Terus juga Leao klinis juga gitu, dan akhirnya Milan bisa menang banyak gitu. Silakan Bang Bara, itu faktor apa itu? Kalau gue sih ngeliatnya ya faktor musuhnya aja yang PA pressingnya sih. Gitu. Kalau dari lu gimana Ini Bang? minggu yang sangat menyenangkan bagi para Milanisti. Makanya gue dongak terus dari tadi. Wah gila. Antum masih di Rolling peringkat ini. 9 timnya, nggak bisa dongak-dongak. Urutan 9, tapi pemuncak klasemen belum bisa ngalahin coy. Itu doang yang dibanggain memang. Ya, beberapa faktor yang membuat kemarin itu Milanisti pagiku cerahku nih ya. Selain Iya, iya. kemenangan dengan skor yang cukup mengejutkan 4-0 itu ya. Tapi kan Derby della Capitale-nya seri ya kan. Terus Hmm. Fiorentinanya seri. Oh seri ya, betul, 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 betul. Bolonyanya Imbang. kalah. Jadi Iya. membuat asa lagi ke UEL, karena gue nggak mau sebut UCL karena gue nggak mau mengandai-andai terlalu ke sana lah. Tapi harapan yang tadinya gue pikir udah sirna untuk lolos ke Eropa kembali terlihat nih, kayak pintu tuh kebuka dikit tuh, cahayanya kelihatan tuh gitu. Oh iya, 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 benar, 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 benar. Terus Make sense. ditambah lagi eh announcement kalau Milan bakal main di Singapura 23 Juli kan. Iya, aduh. Jadi lagi seneng-seneng nih Milanisti. Kalau Oke, ke pertandingan dulu Bang, itu kemarin. kalau ke in game ya itu pasti faktor paling kelihatannya adalah keberanian Conceição, akhirnya dia terang-terangan memakai 3 back ya kan, karena kan
Gue juga udah singgung beberapa kali di episode pinball sebelumnya kalau ya ini harus dicoba dan karena gue melihat kecocokan orang-orangnya atau pemainnya untuk mengisi formasi ini kan. 2 match sebelumnya dia kan masih bermainnya di transisinya kan, walaupun Iya, secara ya ngerti formasi gue. bakunya 4 back tapi menjadi 3. Sekarang dia benar-benar telak-telakan 3 back dan gue masih teguh dengan prinsip gue kalau walaupun tidak sejalan dengan manajemen Milan ya Conceição harus dikasih lagi musim depan karena ya lu percuma kalau lu ngambil pelatih baru akan mulai dari nol lagi, reset lagi kan jadi kembali ke posisi seperti Fonseca mengambil dari Pioli, baru Ngerti. setengah musim Conceição mengambil dari Fonseca. Ini kan akal-akalan manajemen Milan aja ya sebenarnya kan. Jadi dia udah mulai kelihatan polanya, pemain juga udah mulai happy mainnya. Gue seneng lihat Leo kembali nyengir terus dan gaya servernya kan keluar lagi. Iya, betul, Walaupun betul. sebenarnya secara permainan mungkin layaknya ya 2-0 lah ya, nggak sampai 4 juga sebenarnya ya. Tapi emang mungkin jalannya udah begitu. Tapi ini memberi harapan, tapi juga langsung minggu depan akan mendapat ujian lagi ketemunya Atalanta kan. Nah ini Mm-mm. gua rasa sih eh itu yang harus dibuktikan konsistensi dari Conceição kalau memang formasi 3 back ini emang works di Milan gitu sih. I see, I see, I see. Jadi oke lah. Gue ngerti kenapa dari tadi lu cengar-cengir ya. Ternyata emang serinya Lazio Roma tadi tuh emang ada kepentingan juga buat Milan ternyata. Oh iya Menarik, dong. menarik, 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 menarik. Oke lah. Napoli, Nih, Milan, Napoli, Inter, Atalanta biarin lah. iya, iya itu udah ada di inilah ya. Udah agak jauh nih, agak kejauhan. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal Inter, eh ternyata Inter ini kemarin menang itu penting ya karena Napoli juga berhasil ngebantai kemarin Ya lawan lawan siapa sih? Empoli, Lawan Empoli Empoli, doang. Empoli ya Iya. benar-benar. Tapi kadang Empoli suka menyusahkan Napoli loh bang. Musim lalu kalau nggak salah seri apa kalau nggak salah Napoli tahan imbang apa. Nah tapi ini Aldi udah join nih. Aldi mau memberikan tanggapan tidak untuk Inter yang ternyata belum bisa lari terlalu jauh dari Napoli? Silakan, silakan. Tiba-tiba muncul loh Aldo. Luar Halo, halo, biasa itu. bentar, ini masih miring ya? Enggak, udah Eh, lurus, udah lurus. leher lu doang yang miring Leher tuh. lu doang. Enggak, nah sekarang jadi miring. Enggak, ini Sekarang miring jadi kan, miring. Wah. Ini miring. Nah, sekarang masih miring. Tadi udah Gimana lurus. ya biar nggak miring ya? Nah, Nah, ini gitu. udah. Nah, ini udah. Ini dia. Leher lu Halo, enggak, leher lu halo nggak usah Bang miring Wai, tapi. halo Mas Wisnu, halo Bang Bara dan Halo, Reza, halo. Akhirnya kita berjumpa kembali. Akhirnya ada yang Hai, ngebahas nggak Inter. dimainin deh. Dan Nggak Aidin, Bang Wai, dimainin. Mas Wisnu. Ya, Nyalaidin, Gi. Ya, gua bentaran ya, beres bentaran nih. Ntar gua Iya, iya, oke. gangguin. silakan. Oke, Ya, Bang Wai. Terima kasih Thank banyak, you, thank terima you, kasih bro. banyak. Thank you, udah ada Udah kelar kepentingan belum sih? lagi Belum Bang ya? Wai. Udah kelar belum? Belum, masih lanjut ini, masih Belum ya? Udah, oh, ngobrolin Inter gua dikit. off dulu aja. Ntar gua ya, on lagi. ini Oke, sambil oke, oke. menunggu Bang Wai beres-beres, ya mungkin kalau pertandingan Inter sama Cagliari kemarin sih itu sebenarnya hampir sama seperti Inter Parma ya. Inter udah unggul duluan 2 gol di babak pertama. Nah, tapi untungnya Inzaghi memberikan pendekatan yang berbeda di babak kedua nih. Jadi dia akhirnya bisa dapat walaupun kebobolan satu kan lewat golnya Hmm, siapa gue lupa. si, Gue agak lupa pokoknya. Yang aduh lupa gua. Aha. iya, tapi dia bisa bisa Roberto Piccioli. iya Roberto Piccoli, Piccoli. Piccoli. Iya, tapi akhirnya dia bisa memberikan satu gol tambahan lagi yang menurut gue ya udah nge-seal the game itu. Nah, itu yang kemarin ketika lawan Parma, terus ketika lawan apalagi tuh yang sempat unggul 2 gol juga itu yang nggak ada di Inter lawan Cagliari kemarin gitu. Emang harusnya ketika udah unggul 2-0 ya bukan mengendurkan serangan tapi mempertahankan keunggulan aja dulu gitu. Dengan tetap cara bermain ofensif menguasai pertandingan tapi ketika lawan Parma itu ya Inter cuman bukan mengharapkan sih maksudnya ya bermain pasif dan counter attack aja tapi itu justru jadi malapetaka sendiri ketika Inter yang sebenarnya habis itu langsung lawan Munchen kan karena harus nyimpen tenaga juga kan tapi ya ini Betul. sebenarnya nggak jauh beda kan habis Cagliari juga habis ini lawan Munchen dan ya dia fokus di pertandingan itu dulu seal the game baru bisa rotasi setelahnya dan yang gue suka juga kemarin
kayak Arnaud Taufik gitu. Dia sering banget cetak gol yang penting-penting di musim ini gitu. Terus Zalewski yang coba dimainin di kanan itu juga salah satu yang mungkin membuat tim-tim lawan ya biasanya kan Darmian atau Dumfries. Nah, Darmian udah terlalu terbaca dan sering dieksploitasi. Kemarin dicoba Zalewski dan cukup works juga. Dan ya kemenangan penting juga menurut benar kata lu jadi karena apalagi Inter kan main duluan ya. Main duluan itu Hmm, memberikan tekanan kepada Napoli, tapi ya Napoli hanya lawan Empoli ya dia juga iya, berhasil ya, menang betul, karena betul. selanjutnya Inter setelah lawan Cagliari susah semua jadwal nih kalau nggak salah nanti ketemu Lazio di pekan terakhir juga ya Mas ya. Mas Yusri ya. Iya benar. Iya, habis ini Masuk. juga lawan Roma juga ada. Jadi Inter jadwalnya tuh lebih susah daripada Napoli. Makanya yang ketika lawan Parma, lawan Cagliari kemarin harusnya tuh udah nggak dibuang-buang poinnya. Udah Tapi bener-bener tapi Inter terakhir ketemu lawan Lazio tuh, aduh, lupa gue skornya berapa ya? Kalau nggak salah banyak deh. Inter gol 6-0. Tapi ini 0-0 ya. Lazio itu Leg enam pertama nol 0-0 ya. enam Gue nol lupa. yang 6-0 6-0. Yang kemarin Oh kan Inter iya, ngebantai iya. Lazio, iya. Cuman kayaknya Iya. ini kalau di apa tuh Giornata yang paruh kedua ini, ya pasti ini adalah tim yang berbeda gitu. Hmm. Beda banget. Mentalitinya beda dan Roma juga. Dan Roma tadi Bang Wei juga sempat jelasin gue setuju emang lawan yang bakalan berat juga buat Inter karena Roma ini ketika ngelawan tim besar itu belum pernah kalah juga. Lawan Juve seri, lawan Milan seri, Semenjak lawan Ranieri Napoli ya. seri semenjak Ranieri gitu. Jadi Iya. ada kemungkinan Inter bisa ketahan imbang bahkan atau kalau misalnya memang salah-salah ya bisa kecolongan. Jadi emang ujian sih gitu untuk Inter dan menurut gua Antonio Conte juga eh, akhirnya mengeluarkan statement-statement merendah yang sebenarnya bisa jadi itu kayak Pep Guardiola aja gitu bilangnya iya kita udah nggak bisa nih kayaknya piala buat Inter tahu-tahu Iya, juara gitu. kontes selalu seperti itu. Maksudnya ya main games lah. Maksudnya dia memberikan Betul. itu sehingga pemainnya tidak punya tekanan. Maksudnya media tidak memberikan tekanan ke mereka, terus pemainnya juga merasa lebih lebih ringan gitu. Tapi ya sebenarnya dalam hatinya sih sebenarnya ya pasti Panas, ngincer pengen menang juara. iya pasti Cuman iya ya betul dia betul dalam betul dalam sekarang posisinya lagi underdog, jadi memanfaatkan posisi itu dibandingkan ya. dia kan pasti tekanannya lebih besar kalau misalnya dia jadi yang diunggulkan gitu dan harus mengejar orang atau sebuah tim nah itu lebih sulit sih pasti dan ya sebenarnya bagus makanya media apa media sih kalau bahasa itu aja kalau menyampaikan ke media tuh Ini apa Media rilis. public media ya release public pokoknya dia Nah, ngomong ke media sih bagus salah satu yang masih salah satu yang terbaik lah dibandingkan pelatih pelatih lain di Italia. Oh, Oke. media handling kalau di FM Iya media media itu handling handling. kalau DFM iya. yang terbaik lah si Conte. I see. Oke. Itu menarik banget ini ulasan-ulasannya dari kawan-kawan yang berbahagia nih ya. Karena gue bilang bahagia, walaupun tadi Mas Wisnu bilang Lazio itu seri rasa kalah, cuman ya nggak kalah gitu. Jadi kayaknya di sini-sini semua tuh nggak ada yang kalah gitu. Termasuk saya paling bahagia karena akhirnya Sassuolo kembali Oh memastikan diri iya. untuk bermain di Serie A. Di mana itu berarti Inter dan AC Inter. Milan itu udah punya tabungan 2 kekalahan di musim depan gitu ya. Dari Sassuolo Itu dua-duanya. kryptonite-nya Inter Milan itu Sassuolo Kryptonite itu. iya, Nggak, Iya. tapi Kryptonite Milan. ya Apalagi kalau Berardi main internetnya udah. Inter kan Sassuolo berarti lah musim depan Inter balik lagi bakal ngalahin Milan. Belum Enggak tentu. dong. Milan Itu mau beli Isaksen. Milan mau beli Isaksen tadi kata Bang Bara. Udah nanya-nanya ke Mas Wisnu tadi. Isaksen pasarannya berapa? Gaya banget. kalau gue yang punya, kalau gue yang punya. Itu Gaya kemarin banget. Alvin konvoy di Bundaran HI coy pas Sassuolo promosi. Dia Sassuolo garis keras ya. Ya tapi ya menurut gue Sassuolo kembali ke habitatnya lah ya di mana dia menjadi tim yang mungkin bukan tim papan atas di Serie A tapi ya papan tengah tapi dan dia momok. menyulitkan iya dan momok siapapun yang jadi lawannya gitu. Jadi seru lah ini welcome back Sassuolo. Ya itu karena Mungkin selagi masih ada Berardi. Entah kalau Berardi nggak iya ada juga udah. Balik lagi iya ke Bang. Serie B. Cuman ya maksud gue Sassuolo ya emang ada di situ gitu. Lagi Sassuolo Berardi era ini ya emang harusnya ada di Serie A gitu.
Ya, jadi gitulah mungkin pembahasan untuk Giornata 33 itu Dua, kita akan tiga tiga 33 dua. Bang. Giornata 33 prediksi itu Nah, mungkin kita akan ada di oh. episode selanjutnya teman-teman. Untuk episode kali ini kita sudahi dulu. Ini seru sekali pembahasannya. Semoga kalian Prediksi juga Inter enjoy. Munchen aja langsung. Langsung Iya, iya. prediksi Inter Munchen. Iya, Aduh, gila, terlalu ya, bersemangat. Ya udah. iya kan Kalau soalnya gua lihat besok, tadi besok langsung. chance-nya itu kalau nggak salah chance-nya itu 72% dibanding berapa tuh 28% ya. Kalau nggak salah itu. Kalau dari ini AI-nya Opta apa siapa gitu tadi gue lihat gitu kan. Tapi kalau nggak salah Inter tuh nggak pernah menang lawan Munchen di kandang Inter sendiri loh ya. Di Itu UCL, di UCL, di UCL. itu statistik yang belum saya lihat ya Iya, kalau nggak angkanya. salah ya, nanti tolong bantu teman-teman untuk komen. Tapi yang gue pernah lihat di head to headnya UCL, memang Inter nggak pernah menang di kandang Inter sendiri. Justru kalau di kandang Munchen beberapa kali lah, walaupun nggak sesering Munchen menang di kandang dia gitu. I Tapi ya see. ini untuk Inter sih sebenarnya tinggal memaintain ini sih, maksudnya tekanan aja. Pasti tekanan pasti ada di Inter pastinya, walaupun udah unggul 1-2 dan tinggal seri doang. Tapi justru di saat-saat seperti itu, Inter kadang-kadang bisa kepleset, gagal mempertahankan keunggulan seperti ketika lawan tim-tim Serie A kecil lainnya. Apalagi ini lawannya Munchen yang punya banyak peluru gitu. Kemarin aja ketika strikernya Kane atau si Sane lagi nggak ini, tahu-tahu dia masukin veteran Muller, dia bisa cetak Iya, gol dia gitu bisa dengan cetak gol. Betul. positioning yang dia bagus gitu. Nah ini takutnya si siapa pelatihnya si Guru Penjas itu Guru Penjas lagi Si company, 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 company. company, ya company, company itu company. Guru Penjas. VOC, VOC. Company. Iya maksudnya kemarin dengan nggak adanya Alphonso Davies, terus Kingsley Coman, Neuer, Upamecano, gue nggak tahu deh, mereka ada beberapa yang udah pulih pulih lagi, bisa main belum sih? Kayaknya belum Apa ada, masih cedera semua ya? belum belum ada deh, belum kayaknya ada. belum ada. Belum ada Masih gue sama baca di, berita. Meragukan lah, masih meragukan, masih ya belum bisa masih diturunin kayaknya. masih kurang lebihnya masih plek-ketiplek lah formasinya kayak di leg Kayak pertama yang kemarin leg paling pertama. ada calling di lini tengahnya paling yang agak dirubah sama company. Iya, karena kemarin Goretzka sama si Kimmich ya di awal ya, terus yang Hmm. agak depan itu si main justru dia main di tengah, gue lupa siapa tuh. Tapi Guerrero, Si ya Guerrero. Guerrero yang biasanya dia main di sayap kiri kan, dia emang bisa di mana-mana sih. Waktu di Dortmund juga dia cukup versatile bisa di kiri, back kiri, di depan. Nah, tapi yang gue jadiin was-was lagi nih di leg pertama aja si Darmian ketika dia di babak pertama walaupun dia bisa ya bisa menahan lah tapi selalu dieksploitasi gitu. Nah, gue harap sih ya Inzaghi mungkin bisa mainin si Bisek di kanan. Zalewski. Kalau misalnya Zalewski belum terlalu dipercaya, serta Bisek di kanan di posisinya itu untuk defense dulu aja gitu. Ketika emang nanti si Sane atau Gnarby atau siapapun yang di itu udah mulai capek dan Inter udah cukup nyaman, barulah nggak apa-apa digantiin Darmian. Terus uh, gue nggak tahu dia Marco sih kemarin kan udah sempat latihan juga, udah sempat main balik. Gue harap dia juga udah bisa main. Terus eh ya Bastoni lah kemarin kan juga nggak terlalu capek ketika lawan Cagliari. Apa gue lupa main apa enggak ya? Gue lupa deh. Nggak Si main, nggak nggak main. main. Nggak Bastoni nggak main. disimpan, Iya kan, disimpan. maksudnya nggak main sama sekali, makanya dia bisa bisa maksimal ketika lawan Munchen. Itu aja sih. Ya kalau gue sih nggak berharap Inter bisa menang lagi, tapi ya cukup seri aja satu sama lah. Satu sama ya, satu Kema- sama. Kemarin kita nebak seri dua-duanya kan penontonnya ngamuk kan. Terlalu meremehkan Inter kan. Katanya menang di kandang Munchen. Tapi gimana kalau lu Bang Bara prediksi Inter lawan Munchen sebagai Ya ini penggendong koefisien Serie A? Inter sih 80% lolos ya. Syaratnya asal Bastoni nggak cedera. Tahu-tahu di menit ke-7 gitu kan atau ke-8. Ya Kartu Inter merah masih gitu bisa kan tahu-tahu. masih masih bisa lolos walaupun mungkin karena ini cocok loginya terlalu terlalu tinggi nih untuk Inter bisa lolos dan juga bahkan mengarah ke treble lagi kan gitu kan. Jadi kayaknya ini Hmm. bakal bakal tetap lolos sih. Cuma
Ya tadi skornya Cocok seri logi kalau apa gara-gara ini? Golnya Fratesi sama Pandev oh sama iya, buka menitnya. buka baju. Iya. Sama-sama buka baju ada kaos putihnya ya. Sama. Iya. Tapi Oh iya iya eh iya iya. Bang, tapi di musim itu Inter justru kayak sama Schalke di babak selanjutnya Iya, dibantai. ya Nah, ini mungkin ketemu nanti sama Barca kan siapa tahu atau Oh ketemu tim iya. Jerman lagi Dortmund. iya, tapi lolos dulu lah ini. Tapi sih ya seri sih. Gua mungkin Inter akan bermain rapat dan taktis. Coba memang kesempatan buat counternya nggak dapet nih atau bisa dimentahkan juga dengan Munchen gitu. Jadi kalau prediksi skor gua 0-0. 0-0 ya. Mungkin kalau gua sih singkat aja, mungkin Inter bakalan kalah di sini, tapi tetap lolos gitu. Jadi Penalti. penalti, bisa jadi penalti. Jadi kalau gue sih kebayangnya kayak skornya tuh 2-3 buat Munchen. Jadi drama-drama seperti itu seru. Karena gue juga berharap Inter yang lolos sih, terus ketemu Barca. Gue pengen ngeliat Lamine Yamal ketemu Di Marco gitu, atau ketemu siapapun back Inter yang ada di kiri tuh kayak gimana gitu main. Gue berharap ketemu Di Marco sih. Gue penasaran gue kayak bakalan dihabisin gak tuh sama Di Marco tuh bocah. Gitu. Mas Wisnu, gimana Mas Wisnu kalau ngelihat dari Inter Munchen ada prediksi bayangan? Saya ngelihatnya sebagai Inzaghi lover ya, karena Nah, saya oh iya betul betul ingat betul banget betul betul. 4 golnya Inzaghi itu masih jadi salah satu rekor ya di UCL ya lawan Hmm, Marseille. Dan uniknya faktanya adalah ketika beliau jadi pelatih U14, jadi setelah pensiun Inzaghi itu jadi pelatih U14 Hmm. dari 2010 sampai mungkin detik ini ya, Inzaghi itu selalu punya piala tiap tahun. oke. Jadi rekor kepelatihannya emang lagi gacor banget sih. Salah satu pelatih muda Italia paling gacor ya Inzaghi. Jadi tidak menutup kemungkinan piala lagi, juara lagi, atau mungkin bikin kejutan juara UCL. Wih, Wih, amin. amin, amin, amin. Ya, Amin. kalau Inter Italia jadi tujuh juara. tujuh tim lah. Italia 7 tim lah yang lolos UCL besok jadi. Tapi kalau Inter itu juara UCL, gue pribadi cukup happy sih karena gue bisa ngecengin teman-teman gue yang diehard fans liga-liga lain di kantor itu yang sotoy dan meremehkan Ya, Serie A tuh enak banget gitu untuk kayak ya. nah, lu lihat Kita dah tuh semua lah. gitu. Iya betul betul. Bang Wai, gimana ada prediksi Inter lawan Munchen? Oke, Sedikit. prediksi gue sih, gue yakin sih Inter menang. Asalkan ya di atas menit 70 tuh mereka tetap fokus karena kan di atas menit 70 tuh banyak pemain Inter ya kalau di liga ya sering diganti ya kayak Di Marco, kehabisan stamina, Hmm. Bastoni, bahkan back tengahnya pun bisa diganti semua tuh bisa De Vrij atau Acerbi atau siapa. Mungkin ya itu aja sih lebih ya. Tapi prediksi gue sih Inter menang 2-0. Luar biasa. Oke lah, itu tadi udah lengkap banget hasil dari Giornata 32 Derby della Capitale, bahagianya Bang Bara, kaburnya Inter dari kejaran Napoli gitu kan. Dan juga prediksi Inter lawan Munchen tadi dari para teman-teman tifosi ini. Oke kawan-kawan, terima kasih atas atensinya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Cukup sekian episode kali ini. Terima kasih buat Mas Wisnu yang udah menyempatkan waktu. Luar biasa. Ya, Terus Bang Wai juga. Oke. Semoga ada kesempatan lagi kita bisa ngumpul bareng ngobrol di studio ya. Insya Allah nanti segera kalau Terima misalnya kasih kita lagi Bang. ngumpul kita Oke. info-info. Oke, itu aja teman-teman. Thank you. Thank you Tifosi. semua. Thank you. Ciao. Bye. 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 Bye-bye.